mengenai statistika inferensial, yaitu statistik yang berdasarkan eh, tujuannya untuk penarikan kesimpulan, begitu ya. Nah, ya, eh, sebagai awalan saya memperkenalkan dulu mengenai penaksiran parameter ya. Penaksiran parameter itu maksudnya adalah eh, parameter itu bagian daripada populasi, begitu ya. Jadi menaksir parameter itu maksudnya menaksir, memperkirakan daripada karakteristik populasi, begitu. Tentu berdasarkan sampel yang ada. Nanti kita ada beberapa jenis, setidaknya yang kita gunakan adalah uji Z, uji T, ya, dua atau tiga yang akan kita pelajari secara bertahap yang paling banyak digunakan, yaitu uji Z ya, disebutnya uji Z, ya, atau distribusi distribusi normal begitu. Dengan minimal data yang harus dimiliki yaitu 30. Jadi kalau kita punya 30 data, maka kita bisa menggunakan uji Z atau uji normalitas begitu untuk menaksir parameter atau menaksir eh, populasi begitu ya. Nah, kemudian mempelajari ke taksiran titik dan taksiran selang. Taksiran titik itu maksudnya kira-kira nanti contohnya eh, tinggi rata-rata misalkan mahasiswa ya, tinggi rata-rata mahasiswa UBI itu eh, 150. Nah, itu adalah taksiran titik. Jadi 150. Jadi eh, dia tertentu datanya 150. Kemudian setelah dihitung dari sampel yang ada ternyata 151 atau 152. Nah, itu apakah pertanyaannya berbeda 150 sama 151 misalnya. Nah, ini yang kemudian digunakan itu dalam statistik eh, tadi dugaannya adalah 150, ternyata hasil dari sampel adalah 151. Nah, itu dikatakan ada selisihnya, ada errornya, dan itu belum tentu kemudian jawabannya itu salah. Gitu. Tapi seberapa besar bergesernya itu dari taksiran dari 150 ke 151. Nah, nanti dihitung secara statistika. Kalau masih dalam dalam batas yang diperbolehkan, maka jawabannya adalah tepat. Jadi 150 itu jawaban yang bisa diterima begitu. Kemudian ada juga taksiran selang. Taksiran selang itu maksudnya adalah misalkan rata-rata tadi rata-rata tinggi badan mahasiswa itu di kisaran 145 sampai 150 begitu. Nah, itu namanya taksiran selang. Menghitung seberapa akurat taksiran yang dibuat, kemudian menghitung ukuran sampelnya yang diinginkan, mempelajari bagaimana menggunakan distribusi ya, distribusi Z, distribusi T ya, dalam membuat selang taksiran. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini contohnya. Jadi ada populasi tadi, populasi eh, hal yang ingin kita uji, kita gunakan sampel. Nah, ini populasi, ada parameter populasi. Parameter populasi itu ada tadi rata-ratanya, ada variannya, dan juga untuk sampel ada eh, apa namanya tadi rata-rata dan varian sampel. Nah, rata-rata varian sampel ini digunakan untuk menyampaikan tadi tentang populasi. Tadi saya sudah ngambil contoh tadi. Mahasiswa ULBI tingginya rata-rata 150. Nah, tentu saya ambil sampelnya beberapa orang, mungkin 30 orang, 35 orang.
baik yang tersebar ataupun model pengambilan sampelnya dengan berbagai macam. Nah, saya ambil rata-ratanya, kemudian maka saya hitung. Nah, saya mengambil kesimpulan daripada data yang ada tentang parameter populasi tadi. Kalau misalkan parameter populasinya diketahui, ini kita bisa langsung melakukan melakukan perbandingan dengan parameter populasi tadi. Tapi kalau misalkan parameternya populasi tidak diketahui, kita bisa menggunakan tadi eh, eh, parameter sampel tadi dengan apa namanya, dengan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaannya gitu berapa persen gitu. Nah, nah, jadi ini contoh tadi penaksiran titik ya, yaitu eh, nilai tunggal dari suatu parameter. Parameter itu maksudnya adalah populasi tadi. Melalui pendekatan metode tertentu. Contoh, seorang mahasiswa baru ULBI memiliki target lulus cum laude dengan IPK adalah 3,5. Ya. Dan yang penaksiran selang yaitu IPK mahasiswanya di antara 3 dan 4. Nah, ini kira-kira gambarannya tadi rata-rata populasi taksirannya menggunakan data sampel, kemudian varian populasi menggunakan varian sampel, dan standar deviasi populasi menggunakan standar deviasi sampel. Ya. Nah, kemudian gambarannya yaitu bisa dilihat pada slide berikut ini bahwa hmm, ya, bisa dilihat dari slide berikut ini bahwa kita ingin menaksir rata-rata begitu dari suatu populasi. Ini yang rataan dari satu populasi dengan varian varian daripada populasinya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan tabel Z atau uji Z tadi ya. Tabel Z, tabel Z datanya, eh, metodenya adalah uji Z, uji normalitas gitu ya. Nah, dan berikutnya juga kalau variannya tidak diketahui, kita bisa menggunakan tabel T. Ya, tabel T itu biasanya dikarenakan jumlah datanya kurang dari 30 ya. Kurang dari 30 maka menggunakan nanti uji T salah satunya. Oke. Jadi kita bisa lihat contohnya ya, yang lainnya juga sama di sini yaitu menggunakan dua populasi diketahui eh, diketahui varian maupun variannya tidak diketahui menggunakan tabel Z dan tabel T ya. Ini apa nih? Mungkin kehapus ya. Nanti dicek lagi. Tapi yang jelas di sini kita menggunakan satu populasi menggunakan tabel Z dan tabel T ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang dimaksud dengan selang kepercayaan atau tingkat keyakinan, yaitu selang kepercayaannya satu dikurangi alfa dikali 100%. Alfa itu yaitu eh, tingkat eh, kesalahan atau tingkat error ya, atau tingkat kepercayaan ya, selang kepercayaan berlawanan dengan alfa ya. Jadi kalau selang kepercayaannya 95%, alfanya itu 5% ya, begitu 0,05 ya. Nah, jadi uji Z nanti digunakan uji Z menggunakan formula yang kita pernah yang sudah kita pelajari di sebelumnya, yaitu distribusi peluang kontinu ya. Yang ini seragam. Nah, kita menggunakan transformasi ini nih uji Z. Nah,
Nah, ini dia. Nah, kita menggunakan ini. Nanti ini hampir sama sebenarnya. Cuman di sini belum ada tahapan untuk kita menentukan eh, menentukan bahwa apakah yang ditanyakan itu apakah yang ingin kita ketahui itu benar atau salah gitu ya. Nah, ini belum ada tahapannya gitu. Jadi uji Z-nya sendiri yaitu uji normalitas. Nah, ini dia Z-nya S dikurang mu per sigma. Ya, jadi kita fokus pada ini bentuk Z sama dengan S dikurang mu per sigma. Nah, distribusi peluang normal begitu ya. Nah, ini tadi selang kepercayaannya adalah eh, misalkan kalau alfanya adalah 0,05 maka atau 5%, maka selang kepercayaannya 95%. Nah, ya, selang kepercayaan eh, satu populasi dengan rata-rata dan sigmanya diketahui. Tadi kita sudah jelas menggunakan uji Z ya, distribusi Z. Suatu sampel acak 36 mahasiswa. Nah, 36 mahasiswa itu adalah sampel menghasilkan nilai rata-rata dan simpangan baku. Jadi ini rata-rata sampel 2,6, simpangan bakunya adalah 0,3 atau ya sigma-nya ya. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata IPK untuk seluruh mahasiswa tingkat akhir. Jadi 95% itu tingkat kepercayaan kita. Jadi kalau kita ambil 100 data begitu, mungkin ada 5%-nya yang salah dari tebakan, 95%-nya tepat masih di dalam tebakan begitu ya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Nah, nah, ini tadi N-nya sama dengan 36, rata-ratanya 2,6, S-nya tadi 0,3. Karena N-nya lebih dari 0,6, lebih dari 36, maka sigmanya sama dengan 0,3. Jadi simpangan simpangan sampel sama dengan simpangan eh, simpangan sampel sama dengan simpangan populasi karena karena datanya besar ya itu. Nah, kemudian tingkat kepercayaannya tadi adalah 95%, maka kita mendapatkan alfanya sendiri yaitu 5% dari 0,5 kata saya tadi berkebalik, dia saling melengkapi. Kalau tingkat kepercayaannya adalah 95%, alfanya pasti 5%. Karena totalnya adalah 100%. Jadi ini errornya kira-kira begitu. Nah, jadi alfanya 0,5%. Nah, dibagi dua, yaitu 0,025. Jadi alfa per 2 yaitu 0,025. Jadi kenapa dibagi dua? Jawabannya adalah dikarenakan tadi kalau kita gunakan distribusi normal begitu, distribusi normalnya kira-kira begini ya. Nah, ya maaf maaf ini karena pakai mouse jadi susah. Nah, jadi kalau ini 100%, maka kira-kira begini nih. Nah, data yang kita miliki itu di sini 95%, maka 5%-nya berada di sini dan di sini 2,5 dan 2,5 gitu. 2,5%. Nah, kenapa dibagi dua? Karena ini yang akan kalau kita akan datanya kita berada di 2,5% ini maka datanya adalah salah. Kalau datanya nanti berada di dalam 95% ini berarti datanya betul. Ini yang dikatakan dengan tingkat keyakinan 95% gitu. Nah, 95% tadi alfa per 2 yaitu 0,025. Nah, kita cari nilai Z yang yaitu 0,05. Berapa nilai Z? Eh, nilai Z 1 kurang alfa per 2 atau
nilai Z 0,975 berapa? Yaitu 1,96. Ini lihat tabel tentunya, tapi kita juga bisa menggunakan distribusi normal pada Excel, yaitu normal 0,975, 0,1 ini artinya distribusi normal, rata-ratanya jadi 0, dan simpangan bakunya menjadi 1. Nah, ini hasilnya distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan tadi 95%. Ya, ditulis di sini 0,975 karena eh, apa setengah-setengah tadi ya dibagi dua setengah-setengah, maka jadilah 0,975. Setelah dihitung hasilnya adalah, nah, setelah dihitung hasilnya adalah berapa tadi? Nilai Z-nya kita hitung aja, di sini nggak ada ya. Hmm. Iya. Nah, tadi norm distribusi ya, ini distribusi juga bisa probabilitas. eh, 0,975 tadi 0,975 min dan standar deviasi, betul ya. Nah, ini bisa kita tulis. Nah, ini berarti kalau begini berarti salah ini ya. Salah 0,1. Oke. Ini mungkin titiknya jadi koma. Nah, ini ya. 1,59 hasilnya. 1,59. 1,996 ya. Di ini disederhanakan, bukan 59 tapi 96. Nah, 1,96. Nah, ini hasilnya adalah 1,96. Kemudian diinput ke dalam formula ini, formula selang kepercayaannya. Di formula selang kepercayaannya tadi di sini menggunakan ini. Jadi rata-ratanya adalah dari sekian sampai sekian. Awalnya kan rata-rata tadi dugaannya adalah eh, rata-rata itu dugaannya adalah pertanyaannya tadi rata-rata dugaannya tadi berapa? Eh, Oh, tidak diketahui ya. Nilai rata-rata dan simpangan baku. Oh, nilai rata-ratanya 2,6. Jadi rata-ratanya itu 2,6 awalnya. Tapi setelah digunakan perhitungan, maka dia, nah 2,6 itu adalah dari 2,5 sampai 2,698. Artinya ketika dikatakan 2,6 dan ternyata hasilnya atau ada yang nebak begitu, eh, membuat mengambil data yang lain dan seterusnya, ya jadi mengambil misalkan diambil data lain 36 lagi tuh di data yang lainnya, sampel yang lainnya, atau kemudian dia eh, diuji eh, yang populasinya gitu ya. Nah, dia hasilnya mungkin berada di antara 2,502 sampai 2,698, itu tingkat kepercayaannya itu 95%. Jadi masih mungkin salah 5% lagi.
Jadi kalau diuji diambil lagi data 36 lagi, kemudian dihitung lagi rata-ratanya, kemungkinan besar 95% dia berada di sini. Begitu. Kalau keluar dari sini bisa jadi. Jadi ada peluang 5% salah begitu. Itu yang dikatakan dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya, begitu. Nah, itu dulu untuk uji distribusi Z, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Cukup bingung ya? Atau bagaimana? Oke, jadi saya menyiapkan soal yang lain. Ya, kita lihat. Sebuah perusahaan suplemen mengklaim bahwa program diet mereka baru dapat menurunkan berat badan 8 kilogram dalam 3 bulan. Nah, ini contoh. Seorang peneliti independen ingin menguji klaim ini dengan mengambil sampel acak 50 orang yang mengikuti program tersebut. Nah, jadi tadi klaim yang sifatnya statistik itu bisa dibuktikan dengan cara tadi prosesnya. Ini datanya ada 50, berarti cukup banyak. Kita bisa menggunakan uji Z. Tadi kemudian klaim perusahaan tadi 8 kilogram penurunan berat badan, berarti 8 kilo itu. Nah, ini rata-ratanya adalah 8 kilo. Nah, kemudian rata-rata sampelnya dari sampel itu yang 50 tadi, data yang dikumpulkan ternyata 7,5 kilo. Nah, ini kan sampel ya. Klaim perusahaan tadi yang populasi itu 8 kilo. Nah, ini 7,5 kilo ini eh, dan 8 kilo ini berbeda, tapi bukan berarti salah. Nah, pasti dia namanya sampel kan apa namanya itu pasti belum tentu sama dengan yang kenyataannya tadi. Tapi 8 kilo sama 7,5 kilo inilah yang diuji. Apakah 7,5 ini masih mewakili 8 kilo tersebut? Nah, ini yang disebut dengan menaksir parameter tadi. Jadi 7,5 kilo ini kalau perusahaannya klaimnya 8 kilo, saya punya data 50, saya gunakan sebagai sampel, ternyata hasilnya 7,5. Apakah ini jawabannya salah? Nah, ternyata disinilah justru digunakan statistika tadi. Dengan tingkat kepercayaan berapa persen, ternyata 7,5 kilo ini masih mewakili atau tidak gitu dengan angka 8 yang diklaim oleh perusahaan tadi. Nah, kemudian diketahui standar deviasi populasi yaitu 2,5 kilo dari penelitian sebelumnya. Kemudian tingkat signifikasi, ini tingkat signifikansi, alfa itu namanya signifikannya. Kalau 95% adalah tingkat kepercayaan. Jadi ini kebalikannya, tingkat kepercayaan dan tingkat signifikansi. Jadi kalau nggak ada kepercayaan 100% dalam statistika. Jadi kepercayaannya adalah biasanya kalau sangat yakin ya 99% itu udah sangat bagus. Ya, jarang juga peneliti mengatakan bisa 99% gitu ya. Biasa biasanya kalau 95% wajar biasa saja. Biasanya mereka secara umum peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 97,5% ya di antara 95 dan 99. Kalau 99 udah bagus banget begitu. Nah, jadi tingkat kepercayaan 90%, tingkat signifikansi atau alfanya yaitu 0,05%. Artinya kepercayaan kita terhadap data tersebut ini
adalah 95%. Juga kepercayaan terhadap kesimpulannya begitu. Jadi kesimpulannya daripada interpretasi, daripada statistical inference, pengambilan kesimpulan, kita percayai 95%. Ada kemungkinan salah? Ada. Jawabannya adalah 5%. Jadi kalau kita ambil 100 data, ada 95 data yang sesuai, 5 data yang keluar daripada klaimnya begitu. Gitu. Nah, contohnya tadi adalah eh, untuk langkah-langkah pengujian hipotesis uji Z. Uji Z tadi uji normalitas. Kalau dia mengklaim bahwa eh, ini ada H0 hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Ya, hipotesis awal itu selalu yang bernilai sama dengannya. Jadi kalaupun diklaim yang berbeda tadi tidak sama dengan 8 tetap dia menjadi hipotesis alternatif. Jadi hipotesis awalnya adalah yang sama dengan ya. Hipotesis 0 sama dengan kebalikannya adalah hipotesis alternatif begitu. Kemudian ini langkah-langkah ya, langkah-langkah pengujiannya. Tapi sebenarnya kalau dalam proses ini nanti bisa terlihat nggak terlalu panjang sebenarnya. Bisa direduksi kembali langkahnya. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi, yaitu tingkat kepercayaan. Kalau signifikansinya 5%, maka dibagi 2, yaitu 0,025. Karena tadi selangnya, yang ini tadi, dibagi 2. Jadi data yang ada, ya, nah, oke. Susah gambarnya, pakai mouse. Ya, intinya adalah, nih, 95% Yesus. Ya. Nah, jadi s- eh, 95% datanya berada di tengah, 5% berada di ujung-ujung, kanan dan kiri, yaitu 0,025. Mungkin kita lihat nih dari ini aja kali ya, dari buku. Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi kalau datanya adalah 95%, tadi kita ambil 100 data, kemungkinan 95 data itu berada di sini. 95 data itu berada pada data yang diinginkan, 5 persennya berada di sini. Nah, pada menggunakan tabel Z-nya, tentu kalau kita mau menghitung yang biru ini, sama seperti kita menghitung ini. Nah, artinya kita tahu berapa nilai nilai Z 1,96, 1,96 nilai Z-nya yang ini segini dikurangi yang ini min 1,96 dikurangi ini, maka hasilnya adalah ini. Gitu. Ya. Nah, ini alfa per 2 nih, alfa per 2 jadi dibagi 2 sehingga tinggallah bagian yang tengah ini gitu ya. Nah, jadi kita lihat lagi ke contoh soalnya tadi. Tingkat signifikansi ini alfanya apa? Kalau diketahui kita gunakan, kalau nggak diketahui ya kita tentukan aja. Kita mau berapa persen tingkat kepercayaannya 0,05, maka kita gunakan alfanya 0,05 bagi 2 tadi, maka hasilnya 0,025. Nah, ini nanti kita gunakan terakhir di langkah berikutnya. Kemudian kita gunakan statistik uji Z tadi dengan mentransformasi X bar dikurangi mu dikurangi ini sigma ya. Nah, sigma sampel ya. Jadi eh, ditransformasi 7,5 tadi datanya yang ini. Nih, 7,5 kemudian
dikurangi 8, 8 itu adalah populasinya. Kemudian 2,5 tadi adalah standar deviasi populasi diketahui 2,5. Kemudian dibagi dengan akar N. Akar N itu akar sampelnya tadi. Maka didapatkan Z-nya min 1,4141. Jadi ini nilai Z ini min 1,41414 dihitung menggunakan tabel. Ya. Nah, digunakan tabel 2, 3, 4. Nah, digunakan tabel dengan alfa 0,025 nilai uji dua sisi itu tadi maksudnya adalah dibagi dua tadi nilai alfanya yaitu 0,025 seperti halnya di soal sebelumnya, maka nilai Z-nya adalah 1,96 plus minus 1,96, maka Z itu berada di antara 1,96 dari min 1,96 sampai 1,96. Daerah penolakan Z yaitu kurang dari 1,96 dan lebih dari 1,96. Nah, Z yang didapat dari hitung tadi yaitu Z-nya min 1,4. Min 1,4 itu berada di daerah penolakan atau daerah penerimaan 1,4 ya, daerah penerimaan ya di sini. Maka untuk nilai Z-nya berada dari daerah penerimaan, maka di maka dia daerah penerimaan. Nah, ini berada di daerah penerimaan, maka nanti eh, kesimpulannya adalah terima H0 ya. Daerah penerimaan itu artinya dianggap 7,5 itu sama dengan 8 kilogram. Nah, itu maksudnya daerah penerimaan. 7,5 dianggap sama dengan 8 kilogram, tidak berbeda. Jadi itu tadi hipotesisnya nomor satu. Nah, apakah hipotesis nol rata-rata sama dengan 8 kilogram? Itu sesuai enggak? Itu tadi dengan menggunakan data sampelnya 7,5. Nah, 7,5 setelah diuji tadi, ternyata dia dianggap masih di dalam daerah penerimaan atau masih di apa? Masih sesuai dengan masih sesuai masih dianggap masih relevan gitu. Nggak terlalu jauh berbeda dari angka 8 gitu. Jadi 7,5 itu masih masuk dalam daerah penerimaan yaitu tadi Z-nya min 1,414 gitu dengan nilai peluangnya atau nilai P-nya di sini peluangnya 0,0787 atau karena di dua sisi tadi P value-nya adalah 0,5174. Jadi kita bisa membandingkan di sini dua hal yaitu kita bisa menghitung Z hitung dan Z kritis. Nah, ini Z hitung tadi kita bisa bandingkan Z hitungnya min 1,4, Z kritis 1,96. Masih berada di dalam Z hitung, maka berada dalam daerah penerimaan. Atau metode yang kedua, P value-nya. P value itu 0,1574 masih lebih besar daripada 0,05 ya, maka dia diterima ya. Jadi ini sama, bisa menggunakan salah satu aja eh, membandingkan nilai Z, Z hitung dan eh, Z hitung dan Z tabel atau Z eh, titik kritis ya. Nah, ini titik kritis itu dihitung dari Z ini dihitung dari taraf signifikansi atau nilai nilai Z nilai Z 0,05 bagi 2 ya yang tadi Z 0,05 bagi 2 atau Z 0,975 tadi. Hasilnya adalah 1,96 dibandingkan dengan nilai Z yang ada pada data yaitu 1,414. Nah, eh, jadi bisa membandingkan nilai Z itu atau membandingkan nilai P-nya.
Kalau P-nya lebih dari taraf signifikansi, maka dia dianggap diterima tadi. P-value-nya lebih dari alfa, maka gagal tolak H0 atau bahasa lainnya terima H0. Jadi H0-nya tadi adalah, nah ini sigma apa rata-rata sama dengan 8, berarti sama dengan rata dia 7,5, data 7,5 tadi dianggap diterima. Jadi ini, nah ini kesimpulannya, walaupun tadi datanya rata-ratanya setelah dihitung 7,5, tapi dianggap sama dengan 8 kilogram. Jadi masih bisa diterima. Jadi klaimnya tadi program diet itu efektif sesuai klaim. Klaimnya itu rata-rata kami, kata perusahaan rata-rata kami 8 kilogram dalam tiap bulan, dalam 3 bulan itu menurunkan berat badan. Ternyata dari data yang dikumpulkan, ternyata cuma 7,5. Nah, ini klaimnya masih sesuai, kira-kira begitu. Klaimnya masih sesuai. Dikarenakan tadi dengan data yang digunakan masih dalam taraf penerimaan. Jadi masih dianggap betul klaimnya, begitu kira-kira. Nah, dan bisa menggunakan pendekatan tadi nilai Z hitung dan bisa juga dengan metode P-value ya. Ini alpha-nya 0,05, P-value tadi cara hitungnya adalah dari, nah ini P-value yaitu nilai Z-nya, kemudian dihitung peluangnya, ini dari tabel, dapat dari tabel atau dari Excel, nanti eh, digunakan dibagi dikali dua ya. Kalau p-value dikali dua, maka dibandingkan dengan nilai p-value dan alfanya, maka di sini ambil kesimpulan, maka langkah terakhir yaitu interpretasi hasil. Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan berat badan rata-rata berbeda dari 8 kilogram pada tingkat signifikansi 5%. Ya, atau tingkat kepercayaan 95%. Data sampel tidak memberikan bukti yang kuat untuk menolak klaim perusahaan. Nah, jadi data sampel yang tadi, yang eh, 50 tadi, kemudian di 50 ya tadi datanya. Ya, betul, 50. Kemudian dihitung rata-ratanya ternyata 7,5. Nah, itu eh, masih relevan. 7,5 kilogram tadi masih setara dengan 8 kilogram gitu. Kira-kira itu gambarannya untuk pengujian hipotesis uji Z. Nah, tahapannya bisa diikuti di sini ada 5 tahapan, yaitu formulasi hipotesis, kemudian taraf signifikansi, hitung statistik uji Z, kemudian tentukan nilai kritis, dan hitung nilai p-value. Kalau nilai Z tadi kita juga bisa hitung dengan menggunakan apa? Nilai Z-nya, kedua-dua nilai Z ini bisa kita hitung dengan menggunakan Excel tadi, ya kita coba aja. Kalau kita gunakan Excel, Z-nya yaitu kita bisa menggunakan juga distribusi normal ya, atau norm distribusi. Nah, normal distribusi atau norm ya ini rata-ratanya oh, tadi kalau yang X-nya, X barnya tadi rata-rata berapa tadi? Kita coba. Nah ini. Nah, jadi kita gunakan rata-ratanya adalah 7,5 atau 8 ya. Ya ini. Ya, rata-ratanya adalah 7,5 misalkan. Kemudian ininya 8 rata-rata ini ya. Kemudian standar deviasinya yaitu 0,3536. Coba 0,3536.
kemudian kumulatif atau false ya, atau true. Kita coba aja dulu ya. Ya, 0,0786. Nah, ini berarti berbeda. Itu kita coba yang false. Ya, 0,41 ya betul ya ini 0,41516 gitu. Ini negatif, nanti negatifnya itu kita lihat ada apa namanya itu posisinya ya. Ya, ya. Ya, ini gitu kira-kira ya untuk tahapan daripada statistik uji Z. Ya, jadi kita bisa menggunakan yang untuk 0,05%. Coba kita coba untuk P value-nya bisa nggak? Hmm, uji Z-nya 0,05 ya tadi. 0,05 coba. Ya, oke. Ya kita lihat dulu tadi. Coba saya cek lagi ya. Ya, silakan ada pertanyaan dulu barangkali yang yang kurang jelas dulu mungkin. Nanti kita coba cari di Excel-nya. Nah, ini contohnya. Ya, mudah-mudahan betul ya. Ini uji dua arah. Nah, di kanan. Ada, nggak ada di sini. Ya, bukan. LPS statistik ya. Oke, nanti saya cari lagi ya. Yang jelas kita bisa gunakan tadi menggunakan Excel untuk menghitung tadi nilai Z-nya ya. Minggu kemarin kita udah udah bisa ya menggunakan nilai eh, apa nilai Z menggunakan Excel ya. Nanti saya cari lagi filenya. Nah, ini kita bisa menggunakan ini tadi norm distribusi atau norm in ya. Seperti halnya yang di atas tadi, kita bisa menggunakan norm untuk menghitung daripada nilai 0,05 tadi. 0,05 tadi 0, ya ini ya 0,05 tadi
yaitu bagi 2, 1 kurang 0,05, ya ini dia hasilnya 1,96. Ya, nah udah betul ya ini. Nah, ini adalah untuk Z yang Z 0,05 ya, yaitu 1 dikurangi 0,05 per 2 yang tadi ya. Nah, jadi Z 0,05 per 2 kan 0,025, 1 dikurangi 0,025 adalah 0,975. Nah, ini dia. Jadi nilai nilai P nilai Z-nya adalah tadi ya, nilai Z-nya adalah yang ini. Sorry, sorry. Nah, nilai Z untuk 0,05 tadi yang ini adalah 1,96 begitu ya, nilai Z-nya. Nah, nilai p-value-nya di sini, nah ini p-value-nya menggunakan tabel distribusi normal. eh, Hasilnya adalah 0,07887 untuk nilai Z hitungnya. Untuk nilai eh, untuk nilai untuk nilai pembandingnya langsung aja alfanya ini ya. Kalau p-value pembandingnya adalah 0,05, langsung alfanya. Kalau untuk nilai Z tadi sama-sama dibandingkan nilai Z-nya gitu. Ya, silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini untuk berikutnya kita gunakan ini uji T ya. Nah, uji T. Jadi saya nggak membahas lagi ke sini dulu. Nah, ini ada T tabel Z coba. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Suara saya masih jelas ya? Ini, ada ini. Kita lihat contoh lain barangkali. Suara saya masih jelas? Halo? Ayo. Jelas, Pak. Ya. Pak. Ya, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Ya. Jadi sebenarnya tadi kita coba memahami tahapannya. Tahapannya tadi adalah kita punya data yang lumayan, minimal 30, maka kita bisa menggunakan uji Z namanya. Uji Z itu adalah tadi terkait dengan statistical inference tadi, yaitu kita membuat pernyataan atau menguji pernyataan orang, menguji pernyataan perusahaan, menguji pernyataan tertentu terhadap statistika. Nah, misalkan rata-rata tadi itu yang sederhana aja tadi, rata-rata tingkat bukan tingkat, rata-rata mahasiswa UBI itu eh, apa namanya itu tinggi badannya itu 170. Nah, itu kan nggak mungkin kita menghitung semua mahasiswa UBI itu ya, tinggi badannya. Lalu kita ambillah sampelnya 35 orang, 36 orang misalkan, atau 40 atau 50. Nah, sampel itu yang kita gunakan. Kemudian kita gunakan juga tingkat kepercayaannya. Kita mau pakai yang berapa persen? 95%, mau 99, mau 90%. Nah, semakin tinggi semakin bagus. Begitu. Nah, kemudian ketika kita uji, tadi dari 90, dari sekian banyak 35 mahasiswa UBI, ternyata hasilnya berbeda, pasti berbeda. Kalau tinggi badannya 170, kita ambil sampel, oh ternyata 165. Nah, pertanyaannya di situ.
apakah 165 itu masih dianggap betul, masih dianggap benar pernyataan yang pertama tadi. Yang pernyataan itu tadi adalah hipotesisnya. Mahasiswa ULBI tinggi badannya adalah rata-rata 170. Nah, itu hipotesis. Jadi tahapannya kita gunakan tadi, tahapan awalnya adalah di sini. Nah, hipotesis tadi tingginya rata-rata 170. Nah, berarti alternatifnya atau lawannya rata-ratanya bukan 170. Kemudian kita tentukan taraf signifikansi. Ini kita yang tentukan atau diberikan di soal. Berapa mau menggunakan tingkat kepercayaannya? 95% nggak? 99% atau berapa? Itu akan diambil nanti pada terakhir di sini pada kesimpulan. Jadi kalau kesimpulannya dia masih sama tadi dapatnya kita harus membuat pernyataannya di taraf signifikansi atau tingkat kepercayaannya 95%, taraf signifikansinya 5%. Gitu. Kemudian tahapan ketiganya kita hitung tadi eh, data sampel dengan data populasi, maka didapatkan nilai Z-nya. Nah, nilai Z ini kita bandingkan, ini namanya Z hitung, kita bandingkan dengan Z apa Z tadi Z 0,05 tadi namanya Z kritis yaitu 1,96 ternyata masih berada di antara plus minus ini ya Z kritis itu plus minus 1,96 masih berada di antara eh, plus minus 1,96 maka dia berada di dalam daerah penerimaan itu artinya kesimpulannya adalah hipotesis nolnya diterima gitu. Itu namanya daerah penerimaan. Sehingga dengan demikian, maka kesimpulannya sebenarnya udah bisa eh, kesimpulannya yaitu H0-nya diterima atau berat badannya dianggap sama begitu. Ya ini udah agak ini sedikit ya pasti. Udah capek kerja, udah ini gitu. Ya ada agak advance lah sedikit ya, tapi sebenarnya ini termasuk yang paling dalam statistika yang paling dasar ya, termasuk juga dalam pengambilan keputusan atau statistika inferen, dalam penelitian juga banyak digunakan modelnya, tahapannya tadi eh, sama ya tahapannya ini itu formulasi taraf signifikansi uji statistiknya di sini paling baik dari sini nanti uji statistiknya kemudian ini ada yang uji searah searah itu maksudnya lebih dari 8 kurang dari 8 nah, itu uji searah ini dua arah atau dua sisi disebutnya gitu ada pertanyaan nggak ada bisa. Nah, jadi ini tadi kira-kira begini gambarnya 95% berada di sini sisanya berada di sini tadi ya. Ini margin error ya tadi kita sebenarnya margin errornya udah langsung du, diinputkan plus minus eh, plus minus tadi itu plus minus 1,96 lah di sini ya. Benar.
Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak? Nggak ada? Kalau nggak ada, nanti kita lihat nanti dari contohnya. Ini contohnya di sini saya belum nemu yang agak ini, ya, agak sesuai dengan yang tadi, beda formulanya ya. Tuh. Tapi ya kalau di buku yang ini, nah buku ini agak lebih relevan. Nah, nah ini contohnya. Rata-rata konsentrasi tertentu ya, yaitu 30 diambil daripada 36 data lokasi berbeda, yaitu 2,6 gram per milimeter. Itu apa? Ini berarti adalah ininya tadi rata-ratanya, kemudian ini 1,96 tadi adalah eh, apa ini? Nah ini Z per 2 nya tadi, ya Z alfa per 2 sigma per akar N, ya sama persis tadi errornya, sebenarnya ini errornya, ya X kurang error, X ditambah error ya, yang tadi, yang di, nah ini, ya jadi X-nya mana tadi? Nah ini error ya. Nah, X dikurangi error, X ditambah error. Jadi rata-ratanya kira-kira kalau bergeser dari rata-rata itu dikurangi errornya ditambah error di situ, ya ini masih dianggap bagian daripada kesimpulan yang benar begitu ya. Gitu. Kalau lebih daripada rentang ini maka dianggap salah begitu. Nah, tuh. Jadi tadi 1,96, 0,3 adalah sigma tadi, standar deviasinya yaitu sigma 0,3 dan per akar 36. Ini akar N ya. Maka didapatkanlah rata-ratanya tadi sekian dari berapa nih? Nah, 2,47 sampai 2,73. Dengan kata lain, kalau ada data ataupun pernyataan orang terkait dengan rata-rata, eh, tadi rata-ratanya berapa? Nah ini rata-ratanya pernyataannya itu kita masih bisa me, apa lah itu mengakui begitu ya, walaupun berbeda dengan realnya itu, yaitu tadi 2,6. Ini 2, ini adalah rata-rata sampel tadi. Nah, tapi rata kalau tingkat kepercayaannya tadi menggunakan 95%, maka rata-ratanya itu segini gitu. 2,6 tadi dia rata-ratanya segini dan dia masih diakui begitu ya rata-ratanya. Nah, kalau melebihi ini ya melebihi atau misalkan 2,8, nah berarti dia dianggap eh, keluar ya. Dianggap kalau H0 H1 berarti dia kesimpulannya H1 diterima diterima H1-nya gitu. Nah, kemudian juga nanti karena kalau ini contohnya adalah kalau kita ingin tingkat kepercayaannya 95%, ya, kemudian maka kita butuh berapa banyak data. Nah, ini dia jawabannya. Dengan standar deviasi 0,3, maka kita membutuhkan 138,3 atau paling sedikit 139 data untuk menyatakan 95%. Ini dari mana didapatkan? Dari persamaan ini aja tadi ya, ini. Nah, ini persamaan ini didapatkan dari mana juga? Dari sini. Z alfa per 2
per sigma per akar N sama dengan E ya. Nah, itu eh, apa untuk mendapatkan banyaknya apa namanya itu banyaknya datanya. Tapi kita di sini di slide tadi nggak masuk, kita eh, tahapannya fokus pada ini aja dulu. Tahapan di 5 tahapan ini. Nanti kita akan gunakan metode yang sama ya tahapan ini untuk ke beberapa metode uji T, uji yang lainnya termasuk juga untuk yang rata-ratanya lebih dari 8 dan kurang dari 8 begitu. Ini masih uji dua arah atau kita punya beberapa ini dua populasi, kemudian tadi uji dua arah dan uji searah ya, searah. Nah, ini kita belum menggunakan uji searah. Nanti di next pertemuan berikutnya ya. Nah, ini masih menggunakan uji dua arah gitu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya sekaligus dengan yang Excel-nya ya. Ini saya hitung dulu. Nah, ini kalau untuk norm ini bisa digunakan untuk menghitung nilai Z-nya tadi. Didapatkan Z-nya 1,96 dibandingkan dengan nilai Z hitung. Z hitung tadi adalah sama juga sebenarnya dengan cara menggunakan ini juga, cuman diganti di sininya dengan data-data yang ada gitu 0,975 tadi. Kalau untuk yang satu lagi Z kritisnya oke di sini ya gitu. Nah, tadi udah dapat Z hitungnya. Nah, ini Z apa min 1,414. Nah, ini peluangnya tadi berapa didapatkan. Maka didapatkan Z kritis tadi. Z kritis tadi dari alfa, kemudian Z hitung didapatkan dari perhitungan, tapi ini bisa juga menggunakan cara yang sama dari norm invoice ya. Norm in gitu. Ini ya. Nilai Z dari 7,5 kurang 8 per 2,5 akar 50 dapatkan min 1,414. Nah, ini kita bisa menggunakan nilai Z ini untuk menghitung peluangnya. Min 1,414 gitu. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Nah, contoh lainnya di sini buatlah 90% kepercayaan apa tingkat kepercayaan. Nah, ini kita udah dapat alfanya di sini adalah 10%, 0,1. Jadi udah dapat alfanya. Kemudian populasi rata-rata usia eh, usia mahasiswa ya dengan sampel 30 ya gitu. Nah, itu contohnya. Maka kita identify N-nya. N-nya adalah tadi 30, X barnya rata-rata yaitu apa? Oh, ini nyambung dengan sampel 5 ya. Dari sampel 5. Nah, ini gitu. Ini datanya sih 20. Hmm. Hmm.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada, saya tutup aja ini kalau nggak ada. Hening.